KPU DKI Jakarta telah mengumumkan aturan kampanye di putaran kedua mendatang. Ada beberapa aturan yang diberlakukan selama penyelenggaraan kampanye pasangan calon. Kampanye di Pilkada putaran kedua hanya berlangsung 40 hari terhitung sejak 3 hari setelah penetapan calon di putaran kedua Pilkada Jakarta, yakni dari tanggal 7 Maret hingga 15 April 2017. Masa tenang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 16 April hingga 18 April 2017. Dan puncaknya adalah pemungutan suara di tanggal 19 April 2017. Sementara rekapitulasi suara berlangsung dari tanggal 29 April hingga 1 Mei 2017 dan penetapan paslon terpilih tanggal 5 dan 6 Mei 2017. Model kampanye terbuka dilarang oleh KPU DKI di putaran kedua ini. Namun model kampanye lain seperti pertemuan terbatas, tertutup, belusukan tetap bisa dilakukan. Acara debat antara pasangan calon gubernur DKI nantinya akan digelar 1 kali di pekan terakhir sebelum pemungutan suara. Ya, yang aturannya pada dasarnya sama ya, yang berbeda durasinya, masa kampanye yang lebih pendek, kemudian juga jenis kampanye. Jadi kalau yang pertama semua jenis kampanye itu dilakukan ya, seperti rapat umum, kemudian juga ada penyebaran alat peraga kampanye gitu. Nah kalau yang sekarang di putaran kedua itu rapat umum tidak ada, penyebaran alat peraga kampanye tidak ada. Tapi kampanye dalam bentuk yang lain seperti belusukan, tatap muka, pertemuan terbatas, dan juga debat itu tetap diselenggarakan. Putaran kedua Pilkada diprediksi akan semakin memanas setelah AHY Silvi kalah di putaran pertama. Suara pendukungnya akan jadi rebutan oleh dua pasangan calon lainnya. Partai utama pendukung Agus Silvi, Partai Demokrat, mengaku belum akan mengumumkan kemana arah dukungan mereka. Keputusan akhir ada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono. Spekulasi tentang kemana larinya suara partai pendukung AHY Silvi gaungnya tidak lebih besar ketimbang manuver politik yang dilakukan oleh partai pendukung kedua pasangan calon. Pimpinan partai-partai politik pendukung pasangan Ahok Jarot misalnya kembali mengadakan konsolidasi menghadapi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Pertemuan ini diadakan di kantor Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang. Sejumlah pimpinan parpol pendukung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 ikut hadir dalam pertemuan ini. Mereka antara lain Ketua Umum P3 Jan Faridz, Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto, dan Sekjen Partai Nasdem Nining Indra Saleh. Usai pertemuan, Osman Sabtaodang menegaskan barisan pendukung Ahok Jarot semakin solid. Rapat barusan yang dipimpin oleh Saudara Hasto dan Partai Nasdem, Golkar, P3, PDIP ini secara konsisten mendukung pasangan nomor 2, yaitu Saudara Ahok, dan beralasan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung dengan tegas mendukung Anies Sandi dalam putaran kedua pemilihan gubernur DKI. Dalam acara pelantikan Ketua Pemda Pancamarga di Bandung, Jawa Barat, Lulung mengaku komunikasi politik yang telah terjalin sebelumnya antara dirinya dan paslon nomor 3 kini makin dipertajam. Kita akan dukung Anies Sandi ya, karena memang kita sudah lihat Anies Sandi sudah melakukan pendekatan Namun pendapat berbeda diambil oleh P3 kubu Jan Faridz yang tetap bersikukuh untuk mendukung Ahok. Ketua Umum P3 versi Muktamar Jakarta merasa petahana lebih mampu memimpin Jakarta, apalagi ada kontrak politik yang telah direalisasikan, yaitu pembangunan masjid di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Kami dari Partai Persatuan Pembangunan menyatakan kembali akan tetap bersama-sama dengan Ahok Jarot, mendukung beliau sampai beliau menjadi gubernur kembali. Ahok Jarot itu sudah pernah memimpin Jakarta dan sudah berprestasi. Prestasi beliau, terutama yang kita senangi, adalah beliau itu banyak berbuat untuk umat Islam. Pada siang hari ini kita
Berbeda dengan partai pendukung Agus Silvi yang belum memutuskan akan mengalirkan dukungan, relawan Agus Silvi justru sebaliknya. Gerakan relawan Agus Silvi yang juga kader Partai Demokrat Senin kemarin mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Kinerja Ahok Jarot yang dinilai telah jelas terbukti dan dianggap pro dengan rakyat menjadi alasan utama gerakan relawan Agus Silvi merapatkan barisan dengan mendukung Ahok Jarot. Saya sampaikan pada relawan Gerasi, kita ini bekerja pemerintah itu harus jadi pemerhati rakyat. Kita punya visi yang sama. Baik saya suruh cari kan, mana yang susah, sakit, KJP. Nah, dan apa yang membedakan kami kan sudah lakukan dan kerjakan. Dan saya juga masih gubernur kan, hanya nonaktif. Tentu kita akan kerja lebih cepat. Pelantikan kalau dipilih lagi juga Oktober. Baik kita akan kerja lebih cepat dan kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Lalu bagaimana dengan kandidat nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno? Sama dengan paslon nomor 2 juga mendapat dukungan dari barisan relawan Agus Silvi. Dukungan untuk Anies Uno pun datang dari dua kelompok masyarakat, yakni komunitas kemaduraan di Jakarta dan perwakilan gerakan Muslim Kalimantan Barat untuk Jakarta. Dukungan disampaikan di rumah Anies Baswedan di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tidak hanya menyampaikan dukungan, kedua kelompok ini ingin terlibat dalam tim pemenangan Anies Sandi. Teman-teman warga Madura di Jakarta, mereka menyampaikan dukungan kepada kami, sekaligus menyampaikan pesan dari para ulama di Madura. Dan itu disampaikan dalam bentuk tertulis, kami terima. Dan kita sampaikan apresiasi, saya sampaikan pada semua bahwa niat kita adalah memenuhi harapan warga Jakarta. Dan insya Allah itu akan kita ikhtiarkan terus. Kemudian juga mereka menyampaikan keinginan untuk ikut di dalam barisan tim pemenangan. Saya sampaikan bahwa tugas kita dua, satu adalah untuk pemenangan, yang kedua pengamanan. Perpindahan suara pendukung AH Silvi ke paslon nomor 3 juga diprediksi oleh beberapa lembaga survei. Lingkaran Survei Indonesia misalnya, merilis hasil survei terbarunya terkait putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Dari 440 responden yang disurvei selama periode 27 Februari hingga 3 Maret 2017, sebanyak 49,7% responden memilih Anies Sandi pada putaran kedua Pilkada DKI. Sedangkan sebanyak 40,5% responden memilih Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan 9,8% tak menjawab. Sementara lembaga media survei nasional Median menyebutkan elektabilitas Ahok Jarot sebesar 39,7% dan Anies Sandi sebesar 46,3%. Sedangkan 14% lainnya belum memutuskan. Jika melihat angka-angka di atas, memang kubu Anies Sandi berada di atas angin. Namun tentu saja hasil survei ini bukan merupakan keniscayaan. Masih ada 1,5 bulan ke depan untuk kedua pasangan calon membuktikan kemampuannya merebut simpati warga Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.